pemimpin tertinggi itu kerjanya adalah skala pikiran. Bagaimana dia menciptakan visi misi, berkreasi, menciptakan solusi. Bagaimana seorang presiden bertemu dengan pemimpin luar negeri, dengan pemimpin Cina, pemimpin Rusia, pokoknya pemimpin dunia lah. Itu skala tugas presiden. Levelnya itu tentang pikiran, bukan terjun ke lapangan bagi-bagi sembako atau bagi-bagi sertifikat. Bukan itu tugas presiden. Jadi, berdasarkan analisis saya, Prabowo itu termasuk tipe presiden yang komitmen terhadap janji-janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema kita kali ini kita akan membahas atau membedah visi misi dari presiden terpilih kita, yaitu Prabowo Subianto. Apakah Presiden Prabowo Subianto mampu memajukan negara Indonesia atau bisa menjadikan Indonesia emas di tahun 2045? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Baik, Abdul Rozak, kita langsung saja membahasnya. Menurut Anda, apakah Presiden Prabowo sanggup membuat negara kita maju ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas soal politik ya. Jadi begini, kita bahas soal presiden ini sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Kan sudah sering saya terangkan bahwa pemimpin tertinggi itu kerjanya adalah skala pikiran. Harus skala pikiran, bukan hal teknis. Bagaimana dia menciptakan visi misi, berkreasi, menciptakan solusi. Bagaimana seorang presiden bertemu dengan pemimpin luar negeri, dengan pemimpin Cina, pemimpin Rusia, pokoknya pemimpin dunia lah. Itu skala tugas presiden itu. Levelnya itu tentang pikiran. Bagaimana memimpin rapat kabinet, bagaimana kalau ada anak buah yang salah harus tegur benar-benar. Itu bukan terjun ke lapangan bagi-bagi sembako atau bagi-bagi sertifikat. Bukan itu tugas presiden. Jadi skalanya itu pikiran. Itu hal dasar pemimpin tertinggi. Baik. Nah, masuk ke pembahasan soal visi misi. Berdasarkan analisis saya, Prabowo itu termasuk tipe presiden yang komitmen terhadap janji-janjinya itu loh. Bukannya saya ingin memuji atau menjilat nih, saya lihat fakta saja kan. Janji pertama, dia ingin mengadakan makan siang gratis kan. Dia ingin buktikan loh, walaupun dalam keadaan APBN negara ini kurang baik lah kan, kurang sehat lah. Dia berusaha komitmen dengan janjinya itu. Dia ingin wujudkan. Sekarang, kalau kita analisis lebih dalam lagi, apa motif Presiden Prabowo begitu kekeh ingin memberi makan rakyatnya itu? Itu kan pertanyaannya kan. Sedangkan makan siang gratis itu bukan sedikit yang protes loh. Banyak protes sekali. Kurang efektif lah, inilah itulah. Karena memakan anggaran yang sangat tinggi. Saya ingin masuk ke hal yang lebih di dalam lagi. Setelah saya teliti, motif Prabowo ingin memberi makan ke rakyatnya itu adalah motif kasih sayang loh. Sedangkan kasih sayang itu dalam psikologi itu kan dari perasaan, bukan dari akal loh. Begitu dari perasaan, maka akalnya itu akan kalah, akal manusia ini. Jadi sumber Prabowo ingin mewujudkan makan siang gratis itu dari perasaan, dari kasih sayang dia sama rakyatnya itu loh. Jadi dia nggak peduli banyak orang ini protes kurang efektif lah, dananya kurang lah, ini itulah. Dia nggak peduli. Dia ingin tetap memberi makan itu rakyatnya itu. Ingin mewujudkan janji-janjinya. Ya mungkin orang lain berpendapat kan kalau memberi makan gratis itu ribet. Kan ada hal yang lebih simpelnya. Contoh seperti langsung saja ngasih uangnya kepada kedua orang tuanya. Adapun kegunaannya ya terserah.
Ya, maka dari itu kan di awal saya terangkan kan Prabowo ini pakai perasaan di saat menerapkan program makan siang gratis ini. Pakai perasaan, perasaan apa? Perasaan kasih sayang sama rakyatnya itu. Jadi di saat perasaan yang berbicara ya udah akalnya mati. Nah, sedangkan yang protesnya itu kan pakai akal. Ya. Mereka itu kurang efektif lah, dana kurang ini itulah. Jadi program makan siang gratis itu sumbernya dari rasa kasih sayang seorang presiden kepada rakyatnya itu, saking sayangnya itu. Bahkan saya lihat di pidato Bapak Prabowo itu ada loh yang saya sampai terharu, jujur, jujur saja saya terharu sama Presiden Prabowo. Baru kali ini saya melihat seorang presiden, pemimpin tertinggi, bikin pidato yang membuat saya terharu. Apa pidatonya yang membuat saya terharu? Bapak Presiden bilang begini dalam pidatonya itu, saya hormat kepada pedagang kaki lima, saya hormat kepada tukang bakso, mereka itu mulia, mendorong gerobaknya sampai berkeringat, mereka halal, kan itu kan. Nah, saya ini ingin membongkar filosofi dari kalimat Prabowo itu. Apa filosofi atau istilahnya ontologi dalam kalimat itu? Kalimat itu terucap dari mulut seorang Presiden Prabowo, dasarnya tetap kasih sayang. Balik lagi ke kasih sayang. Kasih sayang yang begitu dalam. Baik. Jadi filosofi dari itu nggak mungkin nanti seorang Presiden Prabowo nanti menggusur rakyatnya kaki lima, nggak mungkin tega loh, karena sayangnya besar pada rakyatnya ini. Nggak seperti kalau kita bandingkan, mohon maaf ya, sama presiden yang dulunya itu kan, Bapak Presiden Jokowi. Bapak Jokowi kan rakyat rempang apa digusur, rakyat nangis apa nggak peduli, rakyat demo apa dikebuki dipendungi nggak peduli. Bayangkan perbandingannya itu. Lebih bagus presiden yang ini. Jadi menurut Anda Prabowo ini lebih baik dari presiden sebelumnya? Lebih baik, jauh lebih baik, karena sifat sayangnya sama rakyat itu ada dan begitu besar lah. Oke, sayang baik pada rakyatnya itu. Oke, baik. Nah, menurut Anda, apakah karakter Prabowo itu termasuk presiden yang merakyat? Nah, ini kembali lagi ke bab merakyat. Kan saya sering terangkan bahwa merakyat itu parameternya adalah terletak kepada empati, terletak kepada kepekaan. Jadi presiden yang rakyat itu ada masalah, misalnya rakyat ini menderita, rakyat ini kekurangan makan atau pengangguran, dia peka loh hatinya itu, langsung nggak tenang. Bahkan waktu kasus PIK 2 itu kan, yang ramai terjadi, keributan rakyat marah itu, sekarang langsung bertindak. Bahwa Prabowo dikaji ulang loh PIK 2 itu, yang ibaratnya bikin rakyat susah kan, tanah-tanah rakyat dibeli dengan harga yang katanya tidak sesuai lah. Kemudian dibangun, nanti dijualnya lagi itu mahal, mendapat untung besar tuh oligarkinya itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah Prabowo ini termasuk presiden yang merakyat, berdasarkan analisis saya itu ada sifat merakyatnya, ada sifat empatinya, ada sifat kepekaannya kepada rakyat, ada. Sering, bahkan beliau pernah ngomong bahwa pemimpin itu harus jadi contoh. Itu jarang loh, itu kalimat yang berbobot. Seorang presiden mengatakan bahwa pemimpin itu harus jadi contoh. Coba perhatikan dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya, dari presiden yang sebelumnya, atau taruhlah dengan bupati, dengan gubernur, ada kalimat itu muncul dari mulut mereka. Baru kali ini loh ada pemimpin yang, artinya apa? Kalau pemimpin sudah mengucapkan bahwa kita harus jadi contoh, maka dia benar-benar hati-hati. Benar-benar hati-hati Pak Prabowo tuh. Bahkan analisis terakhir saya, Bapak Prabowo itu setiap gerak langkahnya itu penuh dengan strategi loh. Tidak sembarangan orang loh, setiap langkahnya itu penuh dengan strategi. Dalam dunia catur itu kan ada istilah pemain teknikal, ada juga pemain posisional. Nah, saya terangkan sekarang apa itu pemain yang teknikal.
teknikal itu, setiap gerak langkah catur itu dia penuh dengan taktik loh. Baik, baik. Taktik yang susah untuk ditebak. Menurut lawannya mau ke sini arahnya, nggak taunya ke sini. Mau ke sini nggak taunya ke sini. Itu bikin pusing. Bikin pusing lawannya itu, lawan politiknya itu. Bikin pusing, susah ditebak. Itulah ciri pemain yang teknikal gitu. Jadi setiap langkahnya itu penuh dengan strategi yang susah untuk ditebak. Tapi ujungnya tetap baik strateginya itu, tetap baik. Jadi begitu penjelasan tentang. Tapi karakter. untuk memajukan negara ini kan tidak cukup dengan presiden harus merakyat, karena semua ini kan perlu anggaran, perlu dana, sedangkan APBN kita kan terjadi inflasi, walaupun dibandingkan dengan negara-negara lain, inflasi negara kita kan masih dibilang aman. Nah, gimana Anda menanggapi ini? Jadi begini, kalau misalnya ingin memajukan masyarakat di tengah APBN yang ibaratnya sedang nggak baik-baik saja kan, sedang tidak baik-baik saja, itu langkah yang dilakukan Prabowo tepat loh, yaitu langkah pemberantasan korupsi. Itu penting sekali tuh. Setiap negara, setiap daerah, kepala daerah itu yang ditekankan pertama kalau ingin membangun itu pemberantasan korupsi dulu loh, harusnya itu. Karena penting, kalau korupsinya bisa diberantas, maka duitnya kan banyak. Ya, benar nggak? Kalau duitnya banyak, mau program apa aja enak loh. Kamu saja kalau duitnya banyak, mau beli apa juga enak kan? Ya, mau beli motor, mobil, mau beli rumah, enak. Jadi yang diamankan ini dananya dulu. Makanya Prabowo kan sekarang kan gencar kan, memberantas korupsi kan, banyak ini ditangkap, ini ditangkap, ini ditangkap. Gencar memberantas korupsi itu. Jadi memang benar nomor satu tuh korupsinya diberantas agar supaya dananya banyak kan, belum ditambah dapat investasi dari luar kan. Bahkan berita terakhir saya dengar kabar itu investasi dari luar itu melampaui target, ada 290 triliun kan, melampaui targetnya misalnya 200, ternyata lebih. Tapi apakah menurut Anda, apakah Anda yakin bahwa Prabowo ini bisa memberantas korupsi, sedangkan banyak dari pihak-pihak lain itu justru bilang mustahil, karena kasus-kasus korupsi di Indonesia ini kan sudah terlalu mengakar. Bahkan banyak yang mentertawakan. Pihak lain mengatakan mustahil, tidak mungkin korupsi di Indonesia ini bisa diberantas. Nah, menurut analisa Anda seperti apa? Jadi begini, saya cepat membaca karakter seseorang. Jadi saya terangkannya masalah korupsi di Prabowo. Banyak dari oposisi ini yang kritik Prabowo. Kalau memang komitmen mau berantas korupsi, katanya korupsi mau dikejar, koruptor itu kan mau sampai ke Antartika kan, itu pidato Prabowo kan. Oposisi langsung reaksi kan, nggak usah ke Antartika, itu di sekelilingmu itu loh. Masih banyak koruptor yang masih aman, malah diangkat jadi menteri. Itu kenapa kan protes dari oposisi kan. Saya analisa nih karakter Prabowo begini. Prabowo itu ingin memberantas korupsi di zaman dia berkuasa. Di zaman dia, bukan di zaman sebelum dia, bukan. Mungkin pikiran Prabowo itu bukan urusan saya kan, karena bukan di pemerintahan saya kan. Jadi dia ingin memberantas korupsi itu komitmen di pemerintahan dia. Di pemerintahan dia. Nah, kenapa yang di sekelilingnya yang katanya diduga korupsi, menteri-menteri ini diduga korupsi, sudah dibilang dia itu orang komitmen. Prabowo komitmen. Jadi mungkin ada perasaan tidak enak sama Jokowi kan, mungkin dulu-dulunya komitmen jangan begini jangan begitu, mungkin ada deal politik di belakang layarnya kan. Tetapi segitu juga sudah termasuk bagus loh. Yang penting ke depannya Prabowo bisa memimpin pemerintahan yang bersih. Kan berapa kali dalam pidato itu kan, kita harus bersih. Nggak mungkin negara itu maju kalau pemerintahannya nggak bersih. Sering ngomong begitu Prabowo itu. Tapi terkadang kan justru orang-orang yang korupsi ini dari lingkaran atau dari anggota DPR kita atau dari lingkaran istana itu sendiri. Nah, bagaimana
Presiden Prabowo kita berkomitmen untuk memberantas korupsi, sedangkan korupsi sendiri paling banyak terjadi di anggota-anggota DPR atau di lingkupan istana negara itu sendiri. Bahkan para menteri atau para apa bisa mereka menjadi backing para koruptor-koruptor itu sendiri. Nah, bagaimana kira-kira menurut Anda Presiden Prabowo ini agar supaya sebelum memberantas yang di luar dulu, dia harus berantas dulu di lingkungan sekitar istana itu? Oke, jadi begini, kan tadi saya terangkan bahwa Prabowo itu setiap langkahnya itu penuh dengan strategi. Susah loh, para analis itu menganalisis macam-macam, jarang loh yang sesuai itu. Andai kata benar juga paling 1%, 2% ada yang benernya. Cuman kebanyakan itu gagal menganalisa langkahnya Prabowo itu, karena beliau kan pemain teknikal. Oke, baik. Jadi begini, adapun soal di lingkaran istana yang banyak diprotes oleh oposisi kan, karena melakukan korupsi lah, inilah itulah. Itu Prabowo sekarang ini sudah melakukan apa yang disebut strategi dia. Contoh, Strategi seperti apa tuh? contoh nih, Menteri BUMN, itu kan dari rezimnya Jokowi kan, Erick Thohir. Prabowo sekarang sudah membangun lembaga baru loh, namanya kalau tidak salah Bimantara namanya. Nah, Bimantara ini tandingannya BUMN. Jadi perusahaan-perusahaan besar milik negara seperti Bank Mandiri, seperti Pertamina, dimasukkannya sekarang ke Bimantara loh. Artinya apa? Artinya melucuti Erick Thohir loh, secara tidak langsung. Lembaga-lembaga negara, BUMN, perusahaan negara yang besar-besar itu, Bank BRI, Bank Mandiri, Pertamina, yang banyak itu, sekarang masuknya ke Bimantara, bukan ke BUMN lagi. Kan artinya apa? Artinya melucuti secara halus. Intinya, biar dia itu tidak betah, suruh keluar sendirian. Itu bagus tuh strateginya itu. Jadi punya langkah-langkah yang susah untuk ditebak. Itu analisis saya. Oke, baik. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, apakah mungkin Presiden Prabowo akan berbuat zalim pada rakyatnya? Ya, kan di awal saya sudah terangkan, ada rasa cinta yang begitu besar Prabowo pada rakyatnya ini. Ada rasa cinta, bahkan misalnya nih, kalau misalnya ada rakyat, jangankan disolimi, jangankan ya, jangankan disolimi, digusur atau ditangkap atau digebuki sampai mati, jangankan begitu. Anaknya, merakyatnya dihina loh sama Gus Miftah yang viral itu kan, dihina, goblok apa. Dari Prabowo ini langsung negur loh. Prabowo nyuruh itu anak buahnya tegur Gus Miftah itu, suruh minta maaf. Apa coba? Kan cinta lagi sama rakyat kecil itu. Jadi terlihat jelas bahwa Prabowo itu rasa cintanya itu ada sama rakyat kecil. Jadi kalau pertanyaannya mungkin tidak berbuat zalim, kurasa mustahil, karena memang komitmen dia itu. Bahkan sejak sebelum dia jadi presiden nih, lihat kampanye dia ada yang dulu waktu gabung sama Mega, koalisi sama Megawati itu, sering membahas soal makan Prabowo itu. Masalah pakan apa nomor satu penting, ingin sekali dia ingin memberi makan rakyatnya itu. Itu kan tanda sayang loh. Sama seperti orang tua, itu kan pikiran yang ada di pikiran orang tua adalah memberi makan anak. Baik. Iya kan, nomor satu makan loh. Soal sekolah, soal pendidikan apa nomor dua kan? Makan itu nomor satu. Kita misalnya nggak sekolah apa, masih bisa hidup, yang penting bisa makan. Tapi kalau kita nggak makan, mati kita. Jadi makan memang yang nomor satu, yang paling mendasar. Jadi menurut Anda Prabowo ini tidak mungkin menzalimi rakyatnya? Mustahil kalau menurut saya, mustahil berdasarkan analisis yang saya baca ini, mustahil. Oke. Baik. Terima kasih banyak atas waktu dan pencerahannya. Ya, mudah-mudahan orang yang menonton video ini bisa paham dan tidak gagal paham. Oke, kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya
Jangan lupa pantengin terus channel Dulur Official agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, baik, kita akhiri saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.